Mengawali Jatim Awan edisi hari ini, pemirsa, sepasang sandal Crocs yang harganya mampu diganti kini berujung pada hilangnya satu nyawa. Seorang siswa SMA negeri di Surabaya tewas setelah dikeroyok oleh teman-temannya sendiri. Tragedi ini menjadi potret buram tentang betapa mudahnya kekerasan dipilih sebagai jalan penyelesaian masalah yang sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan akal sehat. Suasana duka menyelimuti rumah Thomas Julianus Kristianto, siswa SMA negeri di kawasan Manuan, Surabaya. Thomas meninggal dunia setelah menjadi korban pengeroyokan yang diduga dipicu hilangnya sepasang sandal Crocs yang diklaim bernilai jutaan rupiah. Peristiwa berawal pada Mei 2026 saat berkunjung ke rumah temannya. Thomas tanpa sengaja memakai sandal milik salah satu pelaku. Masalah muncul ketika sandal tersebut hilang dan pemiliknya menuntut ganti rugi. Kakak korban, Hana Novia Kristiani, mengaku telah memberikan uang kepada adiknya untuk membelikan sandal pengganti. Thomas kemudian menyerahkan sandal baru, namun ditolak karena dianggap tidak sepadan dengan harga sandal yang hilang. Sandal yang hilang diklaim bernilai sekitar 1,5 juta rupiah. Sedangkan sandal pengganti diperkirakan hanya berharga 200 hingga 300 ribu rupiah. Hana mengaku meragukan klaim tersebut karena tidak pernah melihat sandal asli maupun bukti pembeliannya. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya hutang piutang. Jadi salah satu tersangka itu memiliki sandal. Infonya itu mereknya itu Crocs. Lalu sandal tersebut itu awalnya itu berada di rumah temannya. Lalu adik saya Thomas pada waktu itu memakai sandal tersangka tersebut. Dikarenakan sandalnya itu hilang, si tersangka ini tadi meminta ganti rugi. Ya sudah, gantiin aku aja sandal sing baru. Lalu adik saya minta info ke saya bahwa memang si tersangka ini minta ganti rugi. Saya sudah memberikan uang ke adik saya terkait untuk ganti rugi sandal tersebut. Dan juga adik saya juga sudah mengembalikan dengan sandal yang baru. Kenapa saya bisa meyakini? Karena tersangka tersebut pada awalnya itu juga ada WA ke saya. Dan saya juga punya bukti dari WA tersebut yang menyatakan bahwa tersangka itu sudah menerima sandal baru dari adik saya. Jadi saya menganggap tidak ada hutang piutang. Perselisihan itu berujung pada ajakan sparring 1 lawan 1. Namun menurut keterangan saksi, Thomas diduga langsung diserang secara bersama-sama oleh 4 orang saat tiba di lokasi. Akibat pengeroyokan tersebut, Thomas mengalami luka parah di bagian kepala. Korban sempat dirawat di klinik Dr. Danu, kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo dan menjalani operasi. Setelah menjalani perawatan intensif di ruang ICU, kondisi Thomas terus menurun akibat pendarahan pasca operasi, hingga akhirnya meninggal dunia. Kasus ini kemudian ditangani Polrestabes Surabaya. 4 terduga pelaku telah diamankan dan diproses hukum. Pengeroyokan yang di Panuan itu terjadi karena permasalahan sepele antar teman yang kaitannya dengan masalah sandal yang tidak dikembalikan karena ada ketersinggungan. Kemudian akhirnya si terduga pelaku melakukan penganiayaan kepada si korban. Ini masih dalam proses pendalaman pemeriksaan, tapi semua mempunyai peran masing-masing yang tentunya cukup untuk menentukan tersangka dari kejadian itu. Sudah diamankan 4 orang, ya, teman bermain yang saat ini sudah ditetapkan tersangka dan dilakukan proses pendalaman pemeriksaan. Nanti untuk perkembangan pemeriksaan kami update kembali. Penyidik masih mendalami unsur pidana dalam perkara tersebut. Thomas merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Sejak SMP, ia telah kehilangan kedua orang tuanya. Kini, Thomas meninggalkan 1 bangku sekolah yang kosong akibat kekerasan yang diduga dilakukan oleh rekan-rekannya sendiri. Dewi Imroatin, JTV.